Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya hingga saat ini. Salawat dan salam juga tak lupa saya curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Eleonora Nabila Putri dari kelas 11 BDP 2. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah kaum Samud dan Nabi Soleh alaihissalam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Arwan Akbari selaku guru pendidikan agama Islam. Istilah Samud adalah nama dari seorang pendiri suku bangsa yang kepanjangannya adalah Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Beliau adalah kakek dari Nabi Soleh alaihissalam sekaligus pemimpin dari kaum tersebut. Nabi Soleh merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Soleh merupakan utusan Allah yang berasal dari kaum tersebut. Daerah kaum Samud merupakan peninggalan dari kaum Ad. Kaum Samud dan kaum Ad berasal dari satu keturunan yang sama. Kaum Samud memiliki tubuh yang besar serta kuat dan pandai membuat bangunan-bangunan tinggi. Daerah yang ia tinggali biasa disebut dengan Hijar. Kaum Samud suka sekali memahat gunung untuk dijadikan rumah. Teknologi di sana juga sangat maju, pertanian serta perkebunannya juga cukup subur. Itu yang membuat mereka hidup serba berkecukupan, seperti yang ada dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Fajr, ayat 6-9. Dengan kehidupan yang begitu makmur, para kaum Samud ini mulai terlena dan mulai melampaui batas. Mereka menjadi sombong, sewenang-wenang terhadap kaum yang lemah, dan suka menindas para budak. Dari sinilah Allah melahirkan, atau Allah mendatangkan Nabi Soleh alaihissalam untuk menjadi petunjuk hidup bagi mereka. Dakwah Nabi Soleh sangat lemah lembut dan ramah, namun mereka justru malah menantang serta tidak mempercayai dakwah Nabi Soleh tersebut. Para penantang ini berasal dari pemuka masyarakat. Setelah jatuh bangun berdakwah, Nabi Soleh pun tidak pernah berputus asa. Kemudian mereka menantang Nabi Soleh alaihissalam untuk membuktikan kenabiannya. Mereka meminta Nabi Soleh alaihissalam untuk mengeluarkan unta betina dari batu yang besar. Allah pun mengabulkannya dan unta betina pun itu keluar dari batu yang besar tersebut. Dan dari kejadian ini, banyak dari mereka yang kembali menyembah Allah dan ikut berdakwah di jalannya Nabi Soleh alaihissalam. Demi kelangsungan hidup si unta betina ini, Allah memberikan amanah sekaligus ujian kepada kaum Samud. Allah memberikan amanah, membiarkan unta betina ini makan dan minum di sekitar mereka selama sehari penuh. Kemudian, mereka baru boleh memanfaatkannya di hari berikutnya, begitupun seterusnya. Dan Allah memberikan amanah lagi, unta ini tidak boleh dibunuh, namun boleh digunakan susunya sesuai dengan kebutuhan. Sampai kemudian para pemuka ini mulai merasa terbebani dengan adanya si unta ini. Jadi dia kan nggak bebas tuh menggunakan sumber mata airnya dia gitu. Nah, mereka ini berencana untuk membunuh si unta ini. Dan dalam Al-Quran dijelaskan ada 9 orang kaum Samud yang membuat kerusakan di bumi, dan mereka menantang Nabi Soleh alaihissalam untuk menyegerakan azab yang datang dari Allah untuk membuktikan kerasulannya. Mendengar hal itu, Nabi Soleh pun memberikan ancaman kepada mereka sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Hud ayat 65. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Hud ayat 65 yang artinya, bersukarialah kamu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Ya, Allah memberikan waktu selama 3 hari untuk memberikan kesempatan mereka bertaubat ke jalan Allah. Namun mereka tidak menggubris atau tidak takut dengan ancaman yang telah disampaikan Nabi Soleh tersebut. Mereka malah berencana untuk membunuh Nabi Soleh serta keluarganya pada malam hari secara sembunyi-sembunyi. Allah pun mengetahuinya, yang kita tahu Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Akhirnya Allah meruntuhkan bebatuan yang besar kepada mereka hingga mereka semua binasa. Dan para kaum kafir yang lainnya pun mulai cemas dengan ancaman Nabi Soleh alaihissalam ini. Berlalulah 3 hari tersebut dan waktu azab pun tiba gitu. Suatu pagi terdengar suara gemuruh di langit serta Allah mengguncangkan bumi hingga
meruntuhkan semua bangunan yang ada di situ serta diri mereka hingga rata dengan tanah, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di situ. Tak ada satupun yang selamat kecuali Nabi Soleh dan para pengikutnya. Dan Allah memindahkan Nabi Soleh serta pengikutnya ke Palestina untuk meneruskan hidupnya di sana. Ya, amanah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini yaitu pertama, selalu taat akan perintah Allah. Yang kedua, pentingnya menjaga amanah gitu. Amanah tuh nggak selalu hanya tentang pesan gitu, bisa pendidikan, harta, tahta, jabatan, dan lain-lainnya. Yang terakhir, itu selalu berbuat kebaikan di sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.